Terbongkar siapa sebenarnya Ujang Bustami. Siapakah sebenarnya Ustadz Ujang Bustami Cirebon? Assalamualaikum Sobat Islam. Di tengah maraknya konten yang memberantas para dukun yang menyimpang dari jalan Allah seperti Ustadz Ujang Bustami Cirebon saat ini, banyak dari kita mempertanyakan kesaktian atau karomah apa yang dimiliki Kang Ujang Bustami sehingga bisa dengan berani memberantas praktek perdukunan yang marak hingga membuat banyak orang kesal. Banyak pula yang mengatakan bahwa kekuatan atau kesaktian yang dimiliki Ujang Bustami adalah dengan salawatnya yang sangat viral. Ada pula yang mengatakan Kang Ujang Bustami sudah banyak mengamalkan amalan yang dikhususkan untuk memberantas dukun santet dan bukan hanya salawat saja. Mari temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Kita semua tahu bahwa praktek perdukunan saat ini bisa dengan mudah digunakan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai keinginannya dengan cara yang kotor dan tentunya menyimpang. Bahkan praktek perdukunan tersebut bisa kita pesan melalui online yang tersebar di dunia maya dan dengan mudah bisa dipesan. Kita tinggal menghubunginya dan memesannya langsung dari ponsel, lalu transfer sejumlah uang dan langsung santet beraksi dari jarak jauh. Banyak keinginan dari pengguna untuk membuat orang lain susah, mulai dari menyakiti, membuat orang sengsara hingga membuat orang meninggal tanpa tersentuh oleh hukum karena tidak adanya bukti atas perbuatan yang dilakukan. Inilah yang membuat Kang Ujang Bustami tergerak untuk memberantasnya dan akan terus mengejar dimanapun para dukun santet dan sejenisnya berada. Yang jelas apapun yang Kang Ujang Bustami lakukan melalui siar dengan menyadarkan para dukun santet dan sejenisnya saat ini telah banyak membuka mata kita untuk selalu waspada dan banyak mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari bahaya dukun santet tersebut. Dan inilah letak kekuatan Ustadz Ujang Bustami yang dibahas oleh Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disebut UAS mengenai kesaktian atau karomah yang dimiliki kiai mungkin seperti Ujang Bustami dari Padepokan Anti Galau Cirebon. Dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal, itu semua karena keimanannya atau bantuan jin. Sedangkan Nabi Muhammad bisa giginya patah, Khalid bin Walid penuh dengan bekas luka. Apakah keimanan kiai sakti tersebut melebihi Nabi Muhammad SAW? Hadis tentang karomah sahih, buka sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan mata. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Selamat masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng. Ingat, idza ra'aital latiyati idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh tapi tak sholat. Oh,
kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Menurut UAS bahwa kesaktian atau karomah yang dimiliki kekasih Allah yang dikehendakinya akan dengan mudah melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, seperti melumpuhkan para dukun santet yang keluar dari jalan Allah tersebut. Dan kita wajib percaya akan kekuasaan Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki, tanpa harus mempertanyakan kebenaran atau keasliannya. Karena kebenaran dan keaslian hanya mereka sendiri dari para ustadz yang melakukan, yang tahu dan menjadi tanggung jawab sendiri tanpa kita harus mempermasalahkannya. Yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah, kebaikan dan mengamalkan dari apa yang telah disiarkan oleh para ustadz yang memberantas para dukun santet yang menyimpang dari jalan Allah tersebut. Demikian pembahasan tentang kesaktian atau karomah yang dimiliki oleh orang-orang yang Allah kehendaki, mungkin seperti Ujang Bustomi Cirebon ataupun yang lainnya. Terkait pembahasan terbongkar siapa sebenarnya Ujang Bustomi, siapakah sebenarnya Ustadz Ujang Bustomi Cirebon. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.